Shalom, umat Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini kita kembali di acara 10 hari berdoa. Dan pada saat ini adalah bagian terakhir dari 10 hari berdoa. Dengan satu tema berkat dari detoksifikasi sahabat digital. Sebagai ayat inti yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 8-11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Biasanya kita sebagai umat Tuhan, kita selalu pandai sekali menjelaskan secara sejarah bagaimana perubahan yang dilakukan penyembahan orang yang tadinya Tuhan perintahkan hari ketujuh menjadi hari pertama. Kita boleh ceritakan tentang hal itu dengan sejarah-sejarahnya. Tapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kurang pandai untuk menyampaikan betapa nikmatnya dan bahagianya untuk menyucikan, menjaga kekudusan hari yang ketujuh itu, hari Sabat itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh karena seringkali hari Sabat menjadi sebuah rutinitas bagi banyak orang. Dan bahkan bagi beberapa orang, bukan lagi hari kesenangan, tapi merupakan hari beban. Pada saat ini saya rindu, kecuali kita menemukan kembali aspek-aspek yang menyenangkan dari perayaan Sabat. Saya rindu adalah mari kita temukan kembali. Kalau tidak kita akan kehilangan makna dan kita tidak bisa ceritakan kepada orang betapa menyenangkan untuk menjaga kekudusan hari Sabat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika dipahami dengan benar, maka sebenarnya hari Sabat menyediakan kehidupan praktis, praktek-praktek praktis yang akan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan kita sebagai anak manusia yang sementara menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kita berjalan di atas dunia ini untuk menawarkan kesempatan yang lebih jelas lagi di hari Sabat mengenai Allah yang kita sembah dan mengenai sukacitanya berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang ini hidup di masa digitalisasi. Wah, ini sangat luar biasa. Kita sangat sibuk dengan yang namanya, kalau Indonesia katakan chat atau short message, media sosial, atau penggunaan teknologi digital lainnya. Kita sekarang aktivitas harian kita dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Hari Sabat menawarkan sebuah pengalaman yang akan memperkaya sisa hari kerja kita dalam kehidupan kita. Di mana 6 hari lamanya kita bekerja dan hari ketujuh, hari Sabat menjadi sebuah hari yang akan sangat istimewa ketika kita melakukan detoksifikasi digital. Wah, saudara-saudara, biasanya membaca sekilas halaman web yang kaya media akan membuat kita terpapar dengan informasi yang tidak ada habisnya. Kita senang untuk melihat media-media sosial karena banyak sekali informasi-informasi yang positif, yang boleh jadi positif, tapi juga ada hanya sebagai hiburan belaka. Itulah yang menjadi paparan otak kita, hati kita, aktivitas kehidupan kita. Saudara-saudara, kita juga terlibat aktif dengan penelusuran yang cepat. Jadi pemindaian atau membaca satu kali. Sehingga akhirnya kemampuan kita membaca secara mendalam, kemampuan kita untuk memahami dan berkonsentrasi lebih penuh lagi akan semakin berkurang dengan zaman digitalisasi, dengan informasi-informasi pendek yang kita terima. Hari Sabat akan kita gunakan untuk menjadi hari sukacita, hari yang akan menjadi berkat bagi kita ketika kita melakukan detoksifikasi digital ini, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara-saudara, ini akan menjadi sebuah hal yang drastis. Implikasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan kita. Karena Tuhan memang memanggil sebagaimana Markus 12 ayat 30 untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita.
kita akan mengambil waktu yang lebih banyak lagi dengan Tuhan. Teknologi digital tidak mengembangkan sirkuit otak yang dibutuhkan untuk kontemplasi, doa yang tidak terganggu, atau dimensi lain dari kehidupan spiritual. Namun inilah jenis pemikiran yang dipupuk oleh detoksifikasi digital dengan memperlambat dan dengan merangkul dan mempraktekkan sahabat Tuhan. Bayangkan berkat-berkat yang kita dapatkan dari satu hari penuh setiap minggu ketika kita mematikan ponsel kita, ketika kita mematikan komputer dan tablet kita, ketika kita dengan sengaja menahan diri untuk tidak menjelajahi dunia maya dan tidak mengecek email. Sebaliknya kita dengan sengaja terlibat dalam kegiatan dan hubungan yang mengundang kita untuk hadir secara fisik, secara mental. Kita akan membangun hubungan yang baik dengan keluarga. Kita akan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan punya waktu yang lebih banyak bercakap-cakap dengan orang-orang yang kita kasih. Secara fisik, kita akan punya waktu untuk berangkulan satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga. Dan kita akan punya waktu lebih mendalam, merenungkan maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Bayangkan, hari Sabat di mana Anda memberikan kasih karunia dengan menawarkan percakapan yang tidak teralihkan dan tetap terfokus pada keluarga dan teman-teman di sekitar kita. Bayangkan satu hari peristirahatan di mana kita dapat meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan secara kreatif dan mendalam. Bayangkan waktu yang berkualitas di mana Anda berbagi wawasan dan pengalaman Anda dengan orang lain dan juga mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa gangguan cerita mereka. Praktek Sabat seperti ini akan menghubungkan kita kembali dengan Tuhan dan memperbarui hubungan kita dengan sesama dan akan memberikan berkat dalam perjalanan rohani kita dengan cara yang indah dan yang lebih mendalam. Saya rindu bahwa hari Sabat yang adalah hari kenikmatan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita ketika kita lebih mengasingkan waktu bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan kekasih hati kita, dan juga bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Itu akan merupakan pengalaman yang sangat berharga, pengalaman yang menyenangkan di era digitalisasi, di mana 6 hari kita bekerja, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat digital, di mana kita dipapar oleh informasi-informasi digital. Tapi ketika kita berhenti pada hari Sabat, kita akan lebih khusus lagi bersama dengan Tuhan. Dan kita akan menikmati kegembiraan dan sukacita bersama dengan orang-orang di sekitar kita dan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya undang seluruh umat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang penuh rahmat, terima kasih Tuhan, di mana pada hari Sabat ini Tuhan sudah berikan pelajaran yang indah bagi kami, di mana Tuhan memanggil kami terhubung secara pribadi bersama dengan Engkau. Kami boleh memiliki waktu yang bersama dengan Tuhan secara penuh, dan juga kami memiliki waktu secara penuh bersama dengan keluarga kami, bersama dengan sahabat-sahabat, dan juga orang-orang yang terdekat bersama dengan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh memiliki waktu yang terbaik, sehingga hari Sabat menjadi hari kenikmatan, hari yang penuh dengan sukacita, dan kami akan dipulihkan untuk memasuki minggu bekerja di dalam aktivitas-aktivitas keseharian kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kami tetap setia sampai Maranatha, Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin.